Podcast. Halo Madcast listeners, selamat datang di Mading Podcast yang selalu hadir dengan obrolan seru, ringan, dan penuh makna pastinya. Aku Rahma Dan aku Kanza. bakalan nemenin kalian di episode 2 kali ini, yaitu Setiap Suara Punya Cerita. Yaps, di episode kali ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial dari sekolah kita sendiri. Mereka ini orang yang paling sibuk tapi tetap ngasih inspirasi ke kita. Siapa tuh kira-kira? Penasaran kan? Langsung aja kita sambut ketua paling hits di sekolah kita, yaitu ketua OSIS dan ketua PMR. Halo kakak-kakak cantik. Cantik banget hari ini. Aduh, salting merah Iya nih. giginya rasanya. Iya banget nih. Seger banget hari ini. Iya dong. Mandi. Mandi dong pastinya. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Baik banget. Iya dong. Harus nggak sih? Harus baik banget. Ya harus Iya. semangat gitu kan. Biar makin kenal, boleh gak sih kenalan dulu? Soalnya kan kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Oh, ada kata-katanya ya sekarang Ruki. Kalian siapa nih dari yang ini atau yang merah? Paling nyala nih. Yang merah karena Paling nyala. iya paling Menyala nyala. di antara kita. Oke. Merah itu pemberani. Oke, kalau gitu perkenalkan nama aku Seci Kalinina Surbakti, aku dari kelas 11A. Kalau aku, nama aku Laudisa Laing, aku dari kelas 11A juga kebetulan. Sekelas ya, jadi combo gitu ketua sama ketua. Benar. Dalam satu kelas ketua PMR dan ketua OSIS menyatu. Iya nih, Dua keren, maut gak sih? Iya. keren banget sumpah. Nah, biar makin kenal, boleh nggak sih nanya hobinya apa nih? Dari kakak ini dulu nih. Oh boleh. Kalau Aku suka nyanyi sama nonton podcast juga kebetulan. kalau kakak ini apa nih? Kalau aku suka baca novel sambil dengerin musik. Kalau dia tadi suka nyanyi kan, coba nyanyi Kak. Aduh, nggak bisa ya. Tergesa-gesa ya. Karena kan biasanya kalau orang nanya hobi tuh terus kita jawab kita suka nyanyi, pasti tiba-tiba disuruh coba nyanyi gitu. Dia bisa ya langsung gitu ya. Iya. Berarti Kak Saci nanti coba baca novel. Ya dia yang nyanyi apa yang baca novel gitu ya. Combo. Iya. Terus, boleh nggak nih juga nanya hewan favoritnya apa nih kira-kira? Atau yang dipelihara di rumah nih ada nggak? Oh, dari dulu tadi ya, Ti. Iya. Kalau aku di rumah itu ada melihara kucing, aku juga suka hewan bebek. Bebek Memang kenapa harus bebek lucu ya? Iya, lucu. unik. Unik banget. Oh, kalau aku ya, Iya. aku suka anjing sama yang aku pelihara. Iya, aku pelihara ada kucing sama anjing juga di rumah. Tapi mereka akur tuh di rumah. Aku rumah aja nggak berantem. Soalnya kan jenisnya beda gitu. Iya, terus kan kucing sama anjing tuh pasti dikenal kayak sering berantem gitu kan. Iya, enggak, aman-aman, soalnya aku juga ikut main. Apalagi kan kalau kucing itu berarti Islam, kalau anjing berarti Kristen. Oh, gitu ya? Iya. Anjing sama hewan aja ada agama ya? Oke. Iya. Boleh. Kalau makanan favoritnya kira-kira apa nih? Boleh tahu nggak? Makanan favorit ya? Aku kalau makanan favorit nggak terlalu aneh sih, tapi aku lebih suka mie ayam. Kenapa bisa mie ayam? Karena kalau bakso kan, bakso kan udah ada biasa ya kayak gitu, tapi kalau mie ayam harus cari dulu tuh tukang bakso iya mie ayam, sih. jadi ya gitulah. Cinta banget deh sama mie ayam. Iya. Sama sih Ada rasa sama. gurih-gurihnya gitu kan. Pecinta mie ayam. Kalau Kak Saci gimana nih? Kalau aku suka semua makanan yang berbau keju. Karena kalau keju itu rasanya melted banget. Jadi makan mie atau kue nggak ada keju itu rasanya kurang banget. Sekeju itu ya. Kejunya Keju banget. Kalau beberapa orang bilang keju itu enak banget rasanya. Iya, kalau kebanyakan sih, kalau kebanyakan makan gitu kan. Tapi aku mau dikasih 5 kotak untuk dimakan juga aku nggak bakal enak sih. Secinta itu ya sama keju. Aduh, mau dikasih nih dia keju nih. Keju. Keju holic. Ini keju nih. Guys, baik.
Gak banget gak sih? keju. Gak nyangka ternyata seru banget deh ngobrol sama kalian berdua. Jadi kayak ngerasa deket banget gitu gak sih? Iya, ada temen curhat gitu ya di Iya. rumah ya. Langsung bisa kayak jadi bestie kan? Iya, Boleh. boleh. Nah, tapi di balik keseruan mereka ini pasti ada kan perjuangan panjang mereka menjadi ketua. Ya pastinya ada dong. Masa nggak ada sih? Ada kan dong. pasti. Nah, jadi di segmen selanjutnya kita bahas perjalanan seru kalian menuju ketua, mulai dari tantangan sampai momen deg-degan waktu diumumin kalau bakal menang nih. Ya, pasti kayak ada dar-dar-darnya gitu kan. Iya. Nah, jadi kita udah masuk ke segmen paling ditunggu-tunggu nih, yaitu cerita di balik ketua. Oke, boleh. Oke, aku pengen mulai dari Kak Laudias dulu deh. Soalnya kan ketua OSIS baru aja menjabat kan, masih anget-angetnya gitu. Anget-anget banget. Iya. Iya, banget. Iya. Jadi pengen tahu nih Kak, gimana sih perjuangan pas menjabat jadi ketua itu? Perjuangannya itu ya, kalau paling yang jadi tantangan atau deg-degan itu kayak aku kan belum punya kesempatan ya untuk pernah jadi ketua atau Iya. dari komite di kelas atau organisasi lain juga belum pernah. Pas waktu aku jadi salah satu orang yang menjadi calon ketua OSIS itu jadi kayak deg-degan. Emang bisa ya memimpin siswa atau organisasi tim gitu kan, agak-agak bingung juga gitu rasanya. Habis itu kayak pas waktu deg-degannya itu ya, karena pas waktu kampanye itu pertama kalinya aku ngomong di depan umum. Sebelumnya tuh kayak nggak pernah, maksudnya kayak kalau ke kelas-kelas ya pernah ya pasti, karena OSIS juga kadang minta sumbangan atau ada hal lain gitu pasti pernah. Tapi untuk kayak berbicara sampai seluruh guru-guru juga mendengar itu baru pertama kali, itu yang bikin deg-degan juga. Bener-bener kayak deg-degan panas dingin gitu kan? Iya, enak banget rasanya kayak, aduh kapan selesainya ya? Iya. Bener nggak sih ngomongnya? Kadang tuh kayak gitu. Udah kayak gemeter gitu rasanya sampai kaki-kaki. Gemeter. Kalau buat Kak ini gimana nih? Buat Kalau buat aku sih deg-degannya saat itu karena sebenarnya belum seharusnya naik jabatan sebagai ketua. Dia lebih dipercepat masa jabatannya yang harusnya masih jadi wakil, tapi sudah dipercepat 6 bulan jadi ketua. Jadi deg-degannya itu sama sekali karena belum ada persiapan apa-apa nih, tiba-tiba udah harus jadi ketua menggantikan ketua yang sebelumnya. Gitu. Apalagi rasanya masih belum banyak belajar dari ketua yang sebelumnya, tapi kok udah harus menggantiin nih gitu. Tapi kalau boleh tahu kenapa itu Kak dideketin ganti ketuanya? Karena ketua sebelumnya ini meminta untuk menurunkan jabatan, jadi dia meminta hanya menjadi anggota karena kesibukannya yang semakin meningkat gitu. Terus selama ngurus organisasi itu pasti ada kayak momen lucu atau canggung gitu kan, atau juga kayak anggotanya susah diatur atau apalah gitu. Aku jadi pengen tahu deh Kak. Oh ya, pasti ada ya rasa canggung gitu ke anggota. Kebetulan ya, aku OSIS yang satu-satunya lanjut ke periode 2, jadi harus beradaptasi lagi sama anggota lain. Apalagi kan kayak anggota lain itu pasti nggak semua sikapnya sama ya, pasti beda-beda. Ada yang gampang buat diajak ngobrol, ada juga yang kayak diem-diem doang gitu kan, kita jadi nggak tahu apa ya caranya gitu berdekat sama mereka. Itu sih kadang baru canggungnya sama mereka gitu. Ya pasti kayak ada yang aktif banget gitu juga. Terus dari kitanya tuh kayak perlu nyocokin gitu, kayak ya perlu waktu yang lumayan lama gitu. Terus dari aku ya. Oh iya, kalau di PMR tuh gimana sih Kak? Sama juga, kayak canggung gitu nggak? Kalau aku sendiri juga ngerasa canggung, apalagi saat itu ketua yang sebelumnya juga masih ikut beberapa kali di organisasi. Jadi aku ngerasa segan dan juga takut salah ngomong bagi dia, takut salah berkelakuan, karena kan dia masih di situ, aku segan dong ngelihatnya gitu. kayak pasti sangat banget ini ya, kayak tertekan gitu. Apalagi kan di dalam itu masih ada ketua yang sebelumnya, pasti kalau salah ngomong dikit di komen. Karena langsung di dalam
langsung dibilang sama dia, kamu tuh kok gitu sih jadi ketua gitu. Iya. Banget gitu. Aku ya. Tanya siapa ya atau siapa ya. Hmm. Nah, kebetulan aku di sini penasaran banget nih, gaya kepimpinan kalian ini beda apa sama sih? Atau ada yang lebih chill atau ada yang lebih tegas gitu? Hmm, Nanti dulu deh, Iya. Kalau aku pribadi memimpin itu sesuai kondisi dan situasi yang sedang berlangsung ya. Kalau mereka sedang bisa diajak kerjasama, itu aku pasti cara memimpinnya itu chill-chill aja. Tapi ada saat-saat mereka pasti malas gerak, nggak mau disuruh. Jadi di situ kita harus ganti strategi menjadi tegas begitu. Tapi lebih sering chill kok karena orang-orangnya juga jarang-jarang aja nggak mau disuruh. Tapi pernah nggak Kak kayak misalnya yang marah banget gitu sama anggotanya karena susah diatur gitu? Atau apa gitu? Kalau marah banget itu pernah juga marah karena mereka kurang sopan ke guru pembinanya dan juga ke kakak-kakaknya yang mengajari. Kita di situ ngasih sikap yang tegas lah ya, tapi bukan yang sampai bikin mereka ketakutan melihat kita itu enggak, karena kan kita juga tetap konsepnya biar mereka tetap merasa kita itu teman mereka, nggak segan-segan amat melihat kita gitu. Iya. Kalau dari aku ya, aku gimana anggotanya aja sih. Enak nggak sih kalau disuruh, kalau masih bisa dibilangin, oh ya udah santai aja kali gitu. Tapi kalau misalnya udah ada yang agak susah dibilangin 1-2 kali, oh berarti harus tegas gitu. Beda gitu caranya. Tapi sering marah nggak Kak di organisasinya itu? Oh, no aja nggak pernah sih, jarang banget kalau marah. Soalnya kalau marah banget nggak pernah ya, kalau marah biasa ada lah, pasti dikit-dikit gitu. Sulit. Pasti kayak ada aja gitu kayak susah ngontrol emosi gitu kan, jadinya kayak kelepasan gitu. Kadang memang gitu. Tapi abis itu ngerasa bersalah. Ya, gitu kayak Iya, udah biasa iya, aja, bercanda lagi. Juga biar nggak takut aja sih mereka. Takutnya kalau kita sering marah, malah mereka tuh jadi tegang gitu. Jadi Nggak kayak harus ada juga. kayak canggung gitu Iya, jadinya Kita susah kan terbuka. Kita juga pengen mereka terbuka ke kita. Takutnya kalau kita marah, malah mereka jadi aduh mas deh kayak gitu sama ini terus. Iya, jadinya malahan males gitu di organisasi gitu. Nah, aku penasaran nih, ada nggak sih proker andalan yang beda dari tahun sebelumnya? Kalau kami ya ini masih menjadi rencana gitu ya. Rencana kerja kami mau buat ruang aspirasi untuk siswa. Tapi Keren banget. ya nanti kerjasama ya kita ya. Harus dong. Ya, harus kerjasama. Pokoknya di situ aspirasi siswa, argumen siswa bisa diberikan. Jadi mereka pas kami ada acara, mereka bukan cuma jadi penonton, tapi juga ada isi rencana mereka juga di situ. Keren sih. Kalau Nah, kalau untuk program kerja dari PMR, itu tuh sekarang udah rutin dilaksanakan. Yang pertama ada pembagian tablet tambah darah, kemudian ada juga setiap hari Senin itu ketika upacara, PMR ada sekitar 10 orang yang dijadwalkan untuk menjaga di pinggir lapangan, begitu. Ada juga untuk yang pembagian tablet tambah darah itu setiap hari Rabu, kadang-kadang juga setiap hari Selasa, menyesuaikan kondisi para anggota PMR-nya. Begitu juga di setiap event yang diadakan oleh OSIS sendiri, kami PMR diberikan arahan agar menjaga di setiap event. Kan misalnya kelas meeting nih, pertandingan futsal itu tuh pasti banyak banget yang bakalan luka atau bahkan cedera. Nah, itu PMR disuruh untuk berjaga di pinggir lapangan. Menanti jika ada yang terluka bisa langsung kami siap siaga gitu. Tapi ngomong-ngomong yang di pembagian tablet tambah darah tuh aku sering dengar katanya tuh banyak yang dibuang gitu, nggak diminum. Itu gimana tanggapan Kakak? Bener banget sih. Kalau aku sendiri, kami sih udah sering ya kemarin itu buat berusaha penyuluhan agar tablet tambah darahnya itu tidak dibuang tapi diminum. Tapi masih tetap aja banyak yang nggak dengerin. Jadi kami di bagian itu
sebenarnya udah nyerah. Jadi ketika kami membagikan tablet tambah darah itu, jika mereka mau minum, ya silakan. Jika tidak juga kami udah nggak akan maksa lagi. Yang penting kalau bagi kami itu tablet tambah darah itu ada fungsinya, ada gunanya, khususnya untuk kita perempuan bagi kesehatan. Tapi kalau mereka nggak mau minum juga sudah tidak apa-apa, begitu. Dampaknya nanti mereka sendiri gitu kan, nanggung resiko sendiri gitu. Jadi ada nggak yang Ya, Aku rutin Udah minum terus dah. Nanti aku tanyain deh yang sering bagiin ke kelas kalian. Iya. Nah, kebetulan aku di sini baru sadar ternyata kalian ini nonis ya. Iya. Nah, gimana sih tanggapan kalian kalau ada kegiatan PHBI kayak Isra Mi'raj sama Maulid Nabi gitu? kalau dari aku ya, karena aku kan minoritas ya Kristen, sedangkan aku harus bekerja ya di yang mayoritas semuanya Muslim semua. Jadi kayak, aduh bisa nggak ya gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya ada Maulid Nabi, aku nggak bisa bantu lebih dalam. Maksudnya kan kalau setahu aku ya kalau Maulid Nabi itu ada pembacaan Al-Quran sama ada sholawatnya ya kalau nggak salah. Nah itu aku mungkin nggak bisa bantu ke dalam lagi, mungkin kalau di luarnya juga bisa. Kalau di hari biasa misalnya Bina Ikman dan Takwa, kadang bantu bersih-bersih aja sih. Tapi kalau misalnya untuk lebih dalamnya gitu, aku juga punya agama lain juga guys. Jadi nggak bisa sampai akhir nemenin gitu. Ya ngurusin agama juga sih. Iya. Nah, mungkin kalau buat PMR itu kayak kurang terkait gitu nggak sih kayak sama agama-agama gitu kan kalau PM kan lebih kesehatan gitu ya. Nah, Jadi bisa toleransi aja sih. iya. Kayak aman-aman aja gitu, mau nonis ataupun enggak gitu. Iya. Ya didengar dari jawaban ketua kita ini, dari dua ketua ini tuh keren-keren banget sih, pantas aja kepilih jadi ketua. Cocok banget nih. Iya. Langsung big gitu ya kepalanya. Halo Medcast Listeners, jadi kita ganti tempat ya, soalnya topik selanjutnya ini berkaitan sama tempat ini nih. Selamat ya kita. Di segmen ini kita bakalan refreshing aja sih dari obrolan yang berat-berat sebelumnya kan. Kita main dulu ya Kak, disorder nih. Iya dong. Yang pertama, upacara atau senam pagi? Selamat pagi. Kerja tim atau kerja sendiri? Kerja sendiri. Piket kelas atau jaga UKS? UKS dong. Gak lucu loh. Tiba-tiba jaga UKS. Gak ada jadwalnya. Jadi panitia lomba atau jadi peserta lomba? Kalau ada yang kayak gitu, aku jadi peserta sih. Aku panitia aja sih. Biar gak ribet lah. Guru killer tapi lucu atau guru baik tapi suka ngaret? Guru killer tapi lucu. Libur panjang atau jam sekolah dipersingkat setiap hari? Libur panjang. Libur panjang. Iya. OSIS vs PMR, siapa yang lebih sibuk? OSIS ya, kayaknya OSIS. Iya. OSIS. Tapi sejauh ini aku lihat sama aja sih. Iya, sama aja. PMR juga sama sibuknya kesana sini kan. Mereka kan sibuknya karena orang tapi mungkin kali kayak sibuknya itu kayaknya tiap hari mereka pas ada event jauh lebih sibuk. Iya. Eventnya jarang-jarang. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari pendengar. Yang pertama dari Hedri_57. Kalau lagi rapat, siapa sih yang paling sering lucu tapi malah bikin tambah lama? Itu semua ya. Iya. Bercandanya jauh-jauh ya. Malah itu yang kita kadang Lama rapat itu cuma gara-gara bercanda doang. Iya. Gak ketemu intinya ada apa. jadi rapatnya tuh kayak ngobrolin yang hal lain gitu, Iya. kayak kesana gitu jadinya topiknya. Nah, terus juga ada lagi dari Alvio_XX. Kegiatan sekolah apa yang paling bikin kalian ngerasa kayak main film action? Kalau aku sih yang bimbang-bimbang bahasa kemarin ya kan jadi contoh buat para model gitu kan. Jadi kayak jalan itu saya ikut gitu. Kalau aku sih waktu misalnya kami kegiatan studi kasus di PNR itu kan harus mencari korban nih. Jadi kita itu kayak lagi cosplay jadi detektif, kita harus cari di mana korbannya gitu.
Terbang segitu aja ya. Iya. Yang ketiga nih dari Arif underscore 21. Kalau OSIS dan PMR bikin collab event, judul acaranya kira-kira harus chaos atau healing? Apa ya, Sashi? Ya, Asik apa sih Sasi? Kayaknya kalau healing kalau udah ada PMR-nya itu harusnya lebih yang wah gitu nggak sih? Iya. Kalau sekedar healing udah ada PMR-nya kayaknya nggak aneh deh. Harus chaos gitu Iya, ya? iya, Oh, iya, ada. iya. Nah terus ada lagi dari Ariel underscore 07. Kalau disuruh bikin yel-yel buat ngebangunin semangat anggota, bunyinya kayak gimana? Duta tergenggam. Gak terlalu banget ya. Kayak gimana ya? Kalau misalnya biasa aja yel-yelnya nggak semangat dong, Iya, harus nggak bikin heboh. heboh. Harus menghentak. Iya. Iya, Duta. Terakhir nih. Tungguin ya. Dari Radi.MJR. Bayangin kalian jadi guru pembina selama seminggu, apa aturan kocak pertama yang bakalan kalian buat? Aturan kocak ya? Iya. Kalau aku, kalau misalnya ada yang telat, biasanya tuh kami suruh kayak lari-lari gitu, sambil lapangan biar malu gitu kelihatan. Saya telat ngomong gitu. Biar kayak orang tahu dia tuh telat gitu loh. Udah orang lama rapat nungguin dia malahan telat gitu kan, biar dia ngerasain juga di depan orang juga biar. Boleh sih, boleh. Ikut aja. Oh, ikut aja. Soalnya aku juga kadang telat gitu. Ketahuan ternyata ya. Tapi ya gitu deh. Ada alasannya. Oke, Medcast listeners. Jadi kita udah denger kan cerita-cerita keren dari kakak ketua OSIS dan kakak ketua PMR ini. Tapi pastinya Medcast listeners ini juga penasaran kan, mereka ini tipe yang gimana sih kalau di kelas? nah bener banget tuh. Biasanya kalau di organisasi tuh kayak tegas, tapi pas di kelasnya malah jadi bercanda sama teman-teman. Bener banget. Nah, sekarang jujur ya Kak, kalian itu tipe yang gimana sih di kelas? Tipe yang kayak fokus aja gitu ke pelajaran, atau yang kayak malahan jadi pelawak gitu di kelas, atau gimana? Itu disesuaikan waktunya aja sih. Kalau misalnya memang mau fokus banget. Tapi kalau misalnya pas waktu ya istirahat ya belajar aja gitu. Maksudnya kayak bercanda gitu sama teman ngumpul gitu. Kan biasanya juga pasti jam kos ada kan. Masa kita mau belajar? Jam kos kita adalah kita Jadi healing gitu ya. cerita-cerita gitu. Bikin velocity kan, velocity. Nah bagus banget tuh. Nah kalau di kelas itu biasanya ada yang mau bercandain gitu nggak sih gara-gara jabatan jadi ketua gitu? Wah, enggak sih. Kayaknya sih mereka nganggap kita sesama teman Iya. biasa aja. Mereka nggak ada masukin dalam candaannya tentang jabatan kami. Enggak sih. Tapi kadang aku ada sih kayak, wah, kayak apa besok? Ada kegiatan apa besok? Kayak pasti gitu kan. Paling atau nanyain lomba ini apa di sini gitu. Ya sih, biasanya OSIS pasti sering ditanya gitu kan. Iya. Seolah-olah kayak OSIS tahu semuanya gitu. Padahal kita juga kayak apa-apa nanya ibu. Iya lagi nanya pembina. Ternyata OSIS sama PMR tuh ya manusia biasa juga kan. Nah ada lagi nih satu pertanyaan, kan kalian kan ketua nih. Nah kan kalau di kelas ya kayak pelajar pada umumnya pasti punya masalah kan, kayak malas ngerjain tugas. Nah itu apa sih yang buat ngebalikin semangat lagi untuk bangkit gitu, kayak semangat lagi gitu, Motivasi kalian gitu loh kan misalnya. Kalau aku sih misalnya nih lagi malas ngerjain tugas, aku biasanya tinggal pasang musik, pakai earphone, itu mood langsung naik, jadi semangat deh ngerjain tugas. sama kayak aku juga tadi. Kamu juga? Iya. Apalagi kalau musiknya ngerok gitu ya, jadi kayak makin semangat. Ya langsung gini rock ya. Iya. Jangan sampai di bukunya rock and roll. Kalau kakak dia gimana nih? Kakak dia kalau aku ya
Aku kan orangnya ambis banget nih. Pokoknya aku pengen lebih banget daripada orang nih. Jadi aku besok kayak, besok tuh tugas gimana ya caranya. Biasanya pasti banyak yang gak ngerti. Oke, jadi masih semangat. Jadi aku bikinnya pas waktu malam nih ngerjain, mikirin, besok orang belum selesai, aku udah selesai duluan gitu. Jadi kayak Iya, santai aja gitu. iya, santai aja. Tapi kalau maaf ya, tapi kalau lagi kelas kan kita kan udah selesai nih ngerjain tugas, tapi malah dicontekin itu gimana dong? Biasa ya udahlah saling bantu aja teman. Kita juga nyarinya di Google gitu kan teman. Iya. Cuman mungkin nggak yang kayak sering-sering aja gitu dikasih contekan kan. Nah, ini benar-benar memotivasi banget sih jawabannya. Jadi, Madcast listener tuh jangan biarin diri kalian berlarut-larut ya, terus memotivasi diri kalian sendiri. Oke, jadi kita nih kan udah sampai di penghujung episode Madcast hari ini kan. Jadi aku juga pengen nih tahu harapan dan saran kalian buat anggota OSIS, PMR atau teman-teman sekolah lainnya. Dari Saci. dong. Kami kan di bawah OSIS. Iya, enggak sih. Enggak gitu ya. Enggak Gitu ya. Kalau buat OSIS karena aku satu-satunya jadi anggota yang lanjut. Jadi buat anggota OSIS yang baru, kita sambil sama-sama kita buat sekolahnya lebih nyaman. Kita bisa jadi contoh buat siswa-siswi dan kita nggak dipandang cuma jadi pembantu. Jadi kan banyak yang bilang kayak OSIS itu cuma pembantu sekolah, tapi kita itu bisa juga berprestasi gitu loh. Gitu juga bisa membantu sekolah gitu. Terus kalau buat siswa, seperti kata-kata aku pas kampanye ya, aku nggak bisa jalan sendiri. Jadi kita sama-sama buat sekolah lebih nyaman, lebih asik. Gimana caranya kita bangun sekolah yang benar-benar berprestasi, bukan cuma buat prestasinya di akademik doang, tapi di non akademik juga masih bisa gitu. Ya, jadi kita berkembang bersama-sama gitu ya. Ya, jadi tumbuh bersama-sama. Iya, jadi pas waktu udah tua nih, udah tua dari masa, aku dulu sekolahnya kayak gini, dulu aku punya prestasi di sini, gitu. Nah, jadi PMR nih. Udah selesai kata-katanya. Ya udah dong. Keren banget sih. Oke, kalau dari aku untuk PMR dulu nih ya, sebelum buat warga sekolah, aku mau ngucapin pertama-tama dulu terima kasih buat kerjasamanya beberapa waktu ini, mulai dari yang kelas 11-nya masih bertahan sampai sekarang, kelas 12 yang baru purna, bahkan kelas 10 yang udah beberapa bulan ikut dengan kami. Aku ngucapin terima kasih banyak untuk partisipasinya. Aku juga mengucapin minta maaf kalau kadang-kadang aku ngebentak misalnya, tapi aku ngebentak juga ada waktunya. Paling sering juga aku berusaha mau sisiin diri itu bukan sebagai atasan kalian, tapi sebagai teman dekat kalian, biar kalian itu nggak ngerasa terlalu segan, takut, biar kalian juga terbuka ke kami. Nah, kemudian harapan aku selanjutnya, semoga para anggota PMR ini bisa semakin berkembang ke depannya. Kemudian untuk dalam kegiatan apapun, khususnya ekskul, selalu hadir, paling tidak ikut berpartisipasi. Kemudian untuk ketika OSIS mengadakan event nih, kalau kami minta tolong bantuin, itu sebisanya dibantu. Dan juga kalau melakukan pekerjaan itu saling membantu satu sama lain. Dan jangan saling nyalahin nih, karena aku juga sering dengar misalnya yang satu kena marah, malah nyalahin yang lain, marah-marah ke yang lain, jangan kayak gitu. Kami juga marah-marah, setelah itu juga kami lupa kok. Oke. Nah, itu buat anggota PMR. Nah, aku juga mau ngucapin juga ke guru pembina kami. Ada Bu Enda, ada Bu Vita juga. Terima kasih juga udah mau meluangin waktunya buat ngurusin kami yang bisa dibilang agak susah diatur. Nah, aku juga mau ngasih pesan sedikit untuk warga sekolah. Ini boleh ya? Boleh dong. Misalnya kami bagiin tablet tambah darah nih, jangan lupa diminum. Kemudian kalau ngadain bersih-bersih itu ikut bersih-bersih ya, karena kan kami PMR juga ada
menjelaskan tentang kebersihan. Nah, untuk yang lainnya juga jangan lupa makan makanan yang bergizi. Itu aja dari aku. Wah, keren banget sumpah. Gak Ya, nyangka banget. bener-bener dalam banget ya itu pesan sama harapannya dari Kak Laudia sama Kak Saci. Kira-kira juga ada nggak nih Kak harapan dan saran buat Medcast ke depannya? Semoga makin sukses aja sih. Udah bagus banget. Berbanyak podcast-podcast Iya. biar kami juga dan lagi. Ya, mungkin ke depannya kita bakalan ngundang yang lebih seru lagi. Tapi bukan berarti kakak nggak seru ya. Makasih banget ya buat Kak Laudia sama Kak Saji udah nemenin waktu ngobrol kita hari ini. Seru banget ternyata ngobrol sama kalian, gak nyangka loh. Padahal baru pertama kali ya ini. Iya benar. Bisa langsung jadi bestie gak sih ini? Boleh boleh. Dan buat podcast listeners, jangan lupa pantengin episode berikutnya ya, karena setiap suara punya